Selamat pagi, semangat pagi. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kita kembali lagi dalam Sapaan Firman Umum GKI Ngupasan. Konsistensi, sikap yang sangat erat hubungannya dengan ketekunan. Satu sifat yang sangat penting dimiliki oleh umat Kristiani. Saudaraku, seorang juara olimpiade matematika atau sains lainnya tidak akan mendapat juara jika mereka tidak konsisten belajar. Seorang atlet pemenang medali emas juga tidak akan mendapat medali jika ia mengabaikan konsistensi saat berlatih. Konsistensi adalah salah satu hal yang sangat dibutuhkan seorang pelari, apakah pelari cepat atau pelari maraton. Di masa SMA, saya dan beberapa teman dari sekolah diajak untuk mengikuti lomba lari maraton tingkat kabupaten. Kami diminta untuk berlari sejauh 10 km. Namun sebelum lomba dimulai, kami secara konsisten berlatih setiap harinya. Mengikuti lari maraton 10 km, saya menyadari pentingnya konsistensi. Ketika semua pelari mulai berhamburan berlari dari garis start menuju garis finish yang cukup jauh, semuanya berlari sangat cepat. Mereka berlari secepat yang mereka bisa. Dan sebagai pemula, saya hanya berlari kecil dan santai terlebih dahulu. Belum sampai 2 km pertama sudah banyak pelari yang berhenti karena perut mereka kram. Saya terus berlari meski langkah kaki tak secepat atlet-atlet lainnya. Saya berlari dan sampai di garis finish saat pemenang juara lari maraton sudah diumumkan. Meski tak mendapat juara dalam pertandingan itu, tapi saya bangga karena saya memiliki satu sikap yang para pemenang miliki, yaitu berlari sampai garis finish tanpa henti. Konsistensi memang tidak mudah. Banyak godaan selama menjalaninya. Sudah, berhenti sekali saja. Tidak apa-apa, tidak akan ada yang melihat. Sudah, tidak usah dilakukan. Toh orang lain juga berhenti. Banyak godaan ketika melakukan sesuatu secara konsisten. Semakin tantangan itu datang, sebenarnya semakin konsisten memiliki arti yang berharga, karena kita akan menjadi pribadi yang tahan uji. Seperti yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Roma. Dan bukan hanya itu, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Paulus mengalami banyak tantangan ketika memberitakan Injil kepada jemaat Kristus. Tapi tantangan itu tidak membuat ia berhenti, melainkan tantangan itu membuat ia semakin tekun dan konsisten melakukan pelayanan dimanapun dan kapanpun. Baik di dalam penjara, atau bahkan di luar penjara. Ia menggunakan segala kesempatan untuk mewujudkan misi Allah. Saudaraku, dalam pelayanan kita kepada sesama dan kepada Allah, memang ada banyak sekali tantangan yang menggoda kita untuk mundur dan berhenti. Mungkin tantangan itu menyerang fisik kita, pikiran kita, bahkan perasaan kita. Apalagi pelayanan di masa pandemi begini. Kita semuanya melayani secara online. Jika kita bisa bertahan untuk tetap konsisten mewujudkan misi Allah dalam keadaan apapun, maka percayalah, kita akan semakin kuat dan tangguh apapun tantangannya. Jadi tetap semangat, Tuhan memberkati pelayanan kita.